Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas 3E Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dalam video pembelajaran kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi yang berjudul Besaran, Satuan, dan Pengukuran. Adapun anggota kelompok 1 ini terdiri dari 3 orang yang beranggotakan Rihandini Setioningrum, Raden Kurnia Rahmat, dan Salawati. Pembahasan pertama yaitu besaran. Dalam aktivitas sehari-hari, ilmu fisika yang berkaitan dengan kegiatan besaran dan satuan sangat sering ditemui karena kegiatan besaran memiliki nilai yang dinyatakan dengan angka dan diikuti oleh satuan. Jadi, pengertian dari besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dinyatakan dengan angka. Berdasarkan satuannya, besaran terbagi menjadi 2. Pertama, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran di mana satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Berdasarkan hasil konvensi umum pada tahun 1971, ada 7 macam besaran pokok yang disepakati menjadi sistem satuan internasional yang berlaku di seluruh negara. Besaran kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dihasilkan dari gabungan besaran satuan dan besaran pokok sebagai komponen pengukurannya. Besaran turunan dapat diukur secara langsung dan tidak langsung. Tim penulis memaparkan ada 7 macam besaran turunan. Berikut ini adalah tabel besaran pokok dan besaran turunan. Pembahasan kedua yaitu satuan. Satuan merupakan ukuran yang menyatakan suatu besaran satu dengan besaran lainnya, sehingga satuan juga menjadi standar dalam suatu besaran. Menurut Ardianto, ada berbagai macam satuan yang digunakan dalam menyatakan suatu besaran. Maka untuk menghindari kesalahan, para ahli menyamakan satuan di seluruh dunia menggunakan satuan internasional atau SI. Sistem satuan terbagi menjadi 2, yaitu sistem metrik dan sistem Inggris. Dan dalam pembahasan ini, yang akan dibahas hanyalah satuan metrik. Satuan metrik ini terbagi menjadi 2, yaitu MKS atau meter kilogram second, dan yang kedua adalah CGS atau sentimeter gram dan second. Namun, dalam satuan internasional atau SI yang dipakai dalam besaran pokok adalah sistem MKS. Sedangkan berdasarkan jenisnya, satuan dibedakan menjadi 2, yaitu satuan baku yang ditetapkan sesuai tempat, dan yang kedua adalah satuan tidak baku yang dimana perhitungannya tidak sama. Contohnya seperti pengukuran menggunakan jengkal dan hasta. Berikut ini besaran beserta MKS dan CGS-nya dalam bentuk tabel. Pembahasan ketiga adalah pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan mengukur suatu benda menggunakan alat ukur. Kegiatan mengukur dilakukan untuk membandingkan suatu hasil angka yang memiliki nilai dan besaran tertentu yang telah ditetapkan secara menyeluruh atau universal. Pengukuran merupakan kegiatan yang sangat penting karena dilakukan untuk mengetahui data secara valid. Jenis pengukuran terbagi menjadi 2. Pertama, pengukuran langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran pada suatu benda yang hasilnya dinyatakan secara langsung atau mutlak. Kedua adalah pengukuran tidak langsung. Pengukuran tidak langsung adalah suatu kegiatan mengukur yang memerlukan rumus tertentu sebagai tambahan dalam menentukan nilai dari sesuatu yang diukur. Jenis pengukuran lainnya juga terbagi menjadi 2. Pertama, pengukuran tunggal, yaitu dilakukan ketika saat mengukur benda yang diam dan langsung mendapatkan hasil yang mutlak. Dan yang kedua adalah pengukuran berulang, dilakukan ketika saat mengukur suatu benda yang bergerak maupun yang digerakkan. Nah, selanjutnya mari bersama-sama kita mengenal alat-alat yang digunakan untuk mengukur beserta kegunaannya. Pertama adalah pengukuran panjang. Pengukuran panjang adalah salah satu golongan yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Alat yang paling sering dijumpai pada satuan panjang adalah penggaris atau mistar, meteran, dan juga mistar gulung. Namun, jika ingin mengukur sesuatu yang sangat tipis atau kecil, dibutuhkan alat ukur yang memiliki ketelitian yang lebih tinggi
Contohnya seperti mikrometer dan jangka sorong. Kedua adalah pengukuran massa. Pengukuran massa diukur menggunakan neraca. Sebagaimana yang telah kita ketahui, neraca sangat banyak jenisnya dan tingkat ketelitiannya juga beragam. Contohnya adalah neraca dua lengan, neraca Ohaus, neraca gantung, neraca duduk, dan neraca digital. Ketiga adalah pengukuran waktu. Pengukuran waktu yang biasa kita gunakan adalah arloji atau jam. Namun, ketelitiannya hanya 1 detik. Untuk pengukuran waktu yang memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi, bisa menggunakan stopwatch yang bisa mencapai ketelitian hingga 0,001 detik. 4 adalah pengukuran volume. Pengukuran volume terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengukuran volume zat cair. Volume zat cair ini bisa diukur menggunakan gelas ukur yang tentunya memiliki jenis gelas dengan ketelitian yang berbeda-beda. Kedua adalah pengukuran volume gas. Dalam pengukuran volume gas hampir sama dengan pengukuran volume zat cair. Prinsipnya adalah massa jenis gas lebih kecil daripada massa jenis zat cair, maka dalam zat cair gas cenderung bergerak ke atas dan menempati ruang paling atas sehingga dapat diketahui ruang yang tampak kosong itu merupakan volume gas. Yang ketiga adalah volume zat padat yang tidak beraturan. Volume zat padat yang tidak beraturan adalah seperti batu kerikil, yang dapat diukur secara tidak langsung dengan cara mengukur volume air yang dipindahkan oleh benda tersebut saat benda dimasukkan ke dalam zat cair. 5 adalah pengukuran suhu. Pengukuran suhu adalah kegiatan mengukur derajat panas dinginnya suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. 6 adalah pengukuran kuat arus. Alat yang digunakan adalah ampermeter. 7 adalah pengukuran intensitas cahaya. Alat yang digunakan adalah luxmeter. Dan yang terakhir adalah pengukuran jumlah zat. Alat yang digunakan untuk mengukur adalah pH meter pen serta kertas lakmus. Selanjutnya adalah tinjauan Al-Quran atau hadis terkait materi besaran satuan dan pengukuran. Pertama, Quran Surah Yunus ayat 5. Dan kedua, Quran Surah Al-Furqan ayat 2. Selanjutnya adalah miskonsepsi besaran satuan dan pengukuran. Pertama, percepatan gravitasi terkait benda yang berat akan jatuh lebih cepat dibandingkan benda yang ringan. Kedua, berat adalah suatu massa dan mempunyai satuan kilogram. Terakhir adalah praktikum sederhana besaran satuan dan pengukuran. Kelompok 1 melakukan 2 praktikum kegiatan. Pertama adalah praktikum pengukuran panjang buku mengukur dengan satuan baku dan satuan tidak baku. Berikut ini alat, bahan, dan langkah kerjanya. Praktikum kedua yaitu pengukuran waktu menggunakan pengukuran satuan baku dan satuan tidak baku. Berikut ini alat, bahan, dan langkah kerjanya. Nah, untuk mendapatkan hasil kegiatan ini, kalian harus melakukan uji coba dengan beberapa orang. Jadi, selamat mencoba. Nah, demikianlah pemaparan materi terkait besaran, satuan, dan pengukuran. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.